أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, dan kehidupan yang berkah dan penuh manfaat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Kita masih Syawal ya Pak? Masih ya? Maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Eid Mubarak minal a'idin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji tentang al-udhiyah atau fikih kurban. Apa itu udhiyah? Ini saya ambil dari dua referensi. Yang pertama Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Yang kedua dari Al-Fiqh Al-Wajiz Al-Islami karya Profesor Dr. Wahbah Zuhair. Apa yang dimaksud dengan udhiyah? Udhiyah secara bahasa adalah ismun lima yudhhi. Udhiyah itu nama daripada hewan yang akan dikurbankan. Jadi kambing itu namanya udhiyah, kambing, sapi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian apa udhiyah secara istilah? Ia dzabhu hayawan minal an'am. Dia menyembelih hewan ya daripada hewan-hewan ternak. Yaitu yang pertama adalah al-ibil, onta. Yang kedua adalah al-baqar, sapi. Yang ketiga adalah al-ghanam, kambing. Jadi yang disembelih ini harus hewan-hewan yang sudah ditentukan. Kalau nyembelihnya ayam bisa disebut udhiyah enggak bisa. Walaupun dia nyembelihnya 100 ekor ayam. Ustaz, saya enggak bisa kayaknya, saya serbu 100 ekor ayam aja. Tidak disebut dengan udhiyah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan SOP. Ya, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau saya mau kuda aja Ustaz, nggak bisa juga. Saya mau gajah yang lebih gede, biar dagingnya ini banyak orang yang dapat. Tidak bisa juga, ya, karena itu tidak dicontohkan. Ya. Yang kedua, fi ayyamil adhahi. Dikurbankannya itu pada hari-hari kurban. Ya, yaitu hari raya Idul Adha dan ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Kalau sehari sebelumnya, sebelum korban dipotong sah kan? Enggak sah. Atau sudah habis waktunya baru dipotong, enggak sah juga. Jadi harus ya hari raya Idul Adha dan 11, 12, 13 sebelum hari ke-13 itu sebelum maghrib. Karena kalau sudah masuk maghrib, sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah. Ya mungkin kalau nyari sebelumnya mahal kambingnya mungkin ya.
Makanya nyari tanggal 13. Kambingnya mungkin udah agak murah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kambingnya murah, tukang potongnya mahal. Kenapa? Karena di masjid udah gak ada tukang potong. Berarti motong sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah taqarruban ilallahi ta'ala. Niatnya apa? Niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memotong misalnya tetapi buat tumbal. Dia memotong tapi untuk misalnya palanya buat menguatkan bangunan. Ya misalnya memotong kerbau gitu kan. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya buat sesajen. Ini bukan korban. Ya. Dagingnya nggak boleh dimakan karena disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurban niatnya harus taqarruban ila Allah taala. Makanya disebut dengan kurban. Kurban dari kata-kata qarib. Qarib artinya dekat. Makanya kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dimahuha walakin yanaluhu taqwa minkum." Sekali-kali tidak sampai kepada Allah itu darah dan dagingnya. Ya. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Jadi kurban itu bukan memberi makan Allah. Sebagaimana mungkin tuduhan daripada orang-orang di luar Islam, itu sama saja dengan memberi makan Tuhan, bukan? Karena daging kita makan. Ya. Kurban bukan memberi makan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan tidak sampai daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai itu adalah ketakwaannya. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum kurban? Apa hukum udhiyah? Dalam kitab-kitab fikih enggak ada kurban, yang ada udhiyah. Jadi kita harus membiasakan dengan menyebutkan udhiyah. Hukumnya adalah sunnah wajibah. Ya, atau sunnah muakkadah ala ahli kulli baitin muslim, dalam setiap keluarga. Ya. Dalam setiap keluarga. Jadi sebenarnya satu kambing bisa mewakili satu keluarga. Ya. Jadi kalau sudah misalnya bapaknya sudah korban, walaupun itu pakai nama bapaknya, itu semuanya mendapatkan pahala dalam rumah itu. Ya. Walaupun korbannya atas nama bapaknya, dia sudah bisa mewakili. Jadi nggak perlu misalnya tahun ini atas nama bapaknya, tahun depan atas nama ibunya, tahun depan atas nama anaknya. Nggak bapak atas nama bapaknya terus nggak apa-apa. Atas nama kepala keluarga terus tidak apa-apa. Karena seluruh anggota keluarga mendapatkan pahalanya. Tapi kalau misalnya istri punya penghasilan juga, suaminya kurban, istrinya kurban, anaknya juga kurban, nggak apa-apa juga masalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini merupakan dalil juga bahwa ibadah kurban itu dilaksanakan setelah sholat. Ya. Sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi sinilah Islam, ya, Islam menggabungkan antara ibadah yang bersifat pribadi dengan ibadah sosial. Sholat kan ibadah pribadi, kurban ini ibadah sosial. Aqimus sholat wa atuz zakat, fasholli li rabbika wanhar. Hablu minallah dengan hablu minan nas itu harus seimbang. Ibadah pribadi dengan ibadah sosial harus seimbang.
Ada seseorang bertanya kepada Buya Hamka, Buya, mana yang lebih baik? Ada orang sholatnya rajin, tetapi sama tetangganya pelit, bakhil, kikir, medit, tapi sholatnya rajin. Belum waktu udah ke masjid. Ya. Tapi ada satu lagi nggak sholat Buya, dia nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, tapi luar biasa dermawan. Ada orang minta bantuan, nggak pakai mikir, langsung dia kasih. Mana yang lebih baik? Ya, dia suka senyum, gitu kan? Ini yang satu ini sholat rajin, tapi senyumnya berat sama tetangga. Ya, ngelihat orang kayak ngelihat pohon. Kalau kita ngelihat pohon kan nggak senyum bukan? Ya ngelihat yang listrik nggak senyum, nggak menyapa. Tapi ini yang nggak sholat, wah suka menyapa. Apa kata Buya Hamka? Itu yang sholat aja masih pelit ya. Bagaimana kalau nggak sholat? Kalau nggak sholat mungkin medit, ya, pelit, medit kan di atas pelit ya. Nah itu yang belum sholat saja sudah dermawan. Bagaimana kalau dia sholat? Pasti dia tambah dermawan. Hanya harus diseimbangkan. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi apa? Man kana lahu sa'ah. Siapa yang memiliki kelebihan, falam yudhi, tapi dia enggak mau berkurban. Dia punya kelebihan tapi dia enggak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat salat kami. Artinya apa? Seakan-akan Nabi mengatakan, kamu sudah sholat di masjid, kok ibadah ini tidak bisa membentuk kepribadianmu menjadi pribadi yang suka berbagi. Kalau gitu mendingan kamu gak usah ke masjid deh. Seakan-akan Nabi mengatakan begitu. Kalau suka ke masjid tapi masih pelit, mendingan gak usah ke masjid deh. Gitu. Seakan-akan Nabi mengatakan begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang merokoknya babungkus tapi enggak korban. Ini dosa ini saya. Buat merokok bisa, tapi buat korban bilangnya enggak mau. Makanya ada satu ungkapan yang perlu kita renungkan. Poligami banyak yang enggak mampu tapi mau. Korban banyak yang mampu tapi nggak mau, ya kan? Ya kan? Bapak-bapak disuruh poligami, mau, walaupun nggak mampu, walaupun nggak berani, nggak mampu atau nggak berani, ya bisa macam-macam. Tapi korban banyak orang yang mampu tapi nggak mau. Dan kesunahan kurban ini adalah kesunahan yang setiap tahun. Oh kamu nggak korban tahun ini? Tahun kemarin saya udah Ustaz. Enggak, dia kesunahan yang berlaku setiap tahun. Bukan seperti haji. Kalau haji cukup seumur hidup sekali cukup. Apalagi sekarang pergi haji juga susah. Nggak mungkin orang bisa pergi sampai 2-3 kali itu nggak mungkin. Ya, kalau umroh ya silahkan, lebih dari sekali nggak apa-apa. Tapi kalau haji cukup sekali. Kewajiban yang hanya dilakukan sekali saja. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana dzabaha qabla as-shalah falyu'id." Barang siapa yang berkurban sebelum sholat, maka hendaklah dia ulangi. Kenapa? Karena tidak sah. Beribadah harus dengan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak maka akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ada contohnya dari kami, tidak sesuai dengan prosedur yang kami contohkan, maka amalannya akan tertolak. Hujan.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini disebutkan ya, ini dalil ya. Dalil bahwa boleh berkurban satu kambing untuk satu keluarga. Walaupun namanya tetap atas nama satu orang. Duitnya tetap dari duit satu orang. Bukan berarti duitnya boleh dari sekeluarga, enggak. Uangnya tetap dari satu orang. Tapi keluarga itu mendapatkan pahala. Dalilnya adalah kana ar-rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli bait. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Dia berkorban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian apa keutamaan daripada berkurban ini? Kenapa kita diperintahkan untuk berkurban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahr 'amalan ahabbu ila Allah taala min iraqatid dam." Tidak ada amalan yang lebih disukai Allah pada hari raya kurban kecuali mengalirkan darah. Kecuali mengalirkan darah. Itu apa? Berkurban. Ustaz, yang kayaknya korban udah banyak nih. Di masjid ini sudah banyak yang berkorban. Boleh nggak saya ibadahnya yang lain aja? Tetap kurban. Kalau misalnya di masjid ini sudah banyak, mungkin kita bisa distribusikan ke tempat-tempat yang lain. Ya, harusnya memang di sebuah masjid itu juga dibudayakan tradisi mungkin ya. Tradisi berbagi hewan kurban kepada masjid mungkin yang sedikit hewan kurban. Misalnya masjid sana kambingnya dikit, warganya banyak. Di sini misalnya kambingnya banyak, warganya dikit. Nah, ini bisa kita distribusikan ke masjid-masjid yang mungkin hewan kurbannya sedikit. Ya, kita budayakan seperti itu, bagus. Jadi tidak terjadi penumpukan hewan kurban dalam satu tempat yang akhirnya jadi mubazir. Ya, bisa kita distribusikan ke tempat-tempat yang memang masih sedikit hewan kurban. Kemudian wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan-hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduk-tanduknya. Wa adlafiha, dengan kuku-kukunya. Wa ash'ariha, dengan rambut-rambutnya, dengan bulu-bulunya. Dia akan datang. Ya, dia akan datang. Wa inna dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bi makan qabla an yaqa' 'ala al-ard fatibu biha nafsa. Ya. Darahnya itu sudah sampai di sisi Allah. Jadi hewan kurban yang kita potong itu darahnya sudah sampai di sisi Allah, padahal hewannya itu belum kita potong. Ya. Hewannya belum kita potong, darahnya sudah sampai di sisi Allah. Maka kata Nabi, perbaikilah jiwamu dengan berkurban. Ya. Bersihkan jiwamu dengan berkurban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah ditanya, "Ma hadhil adhahi?" Ya Rasulullah, apa ini hewan-hewan kurban ini, untuk apa? Rasulullah menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ya, kurban ini adalah sunnah bapakmu Ibrahim. Karena kita kan diperintahkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Wattabi'u millata Ibrahim hanifan. Ikuti agama Nabi Ibrahim ini dengan lurus. Kalau dulu orang berkorban itu biasanya kalau di Mesir ya. Di Mesir itu kalau misalnya terjadi kemarau, maka
putri-putri cantik itu ya di Mesir mereka ditumbalkan untuk dewa agar turun hujan. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, tradisi ini beliau hapus. Ya. Tradisi ini beliau hapus. Suatu hari Amr bin As ini mengirim surat kepada Umar bahwa telah terjadi kekeringan di Mesir. Lalu akhirnya Umar bin Khattab itu mengirim surat. Mengirim suratnya ke siapa? Ke Sungai Nil. Ya. Apa kata Umar? Kepada Nil di Mesir. Wahai Nil, kalau kau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah mengalir. Tapi kalau kau mengalir karena Allah yang mengalirkanmu, maka mengalirlah. Amr bin As ini lempar surat ini ke Sungai Nil. Dilempar sama Amr bin As, tidak lama kemudian Sungai Nil mengalir. Yang nyuratin khalifah, ya, khalifah yang memang luar biasa. Kata Nabi, laukana ba'di nabi fa Umar. Kalau ada nabi setelah aku, yang pantas jadi nabi itu siapa? Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Malana minha?" Ya Rasulullah, kalau kita berkorban kita dapat apa? Ya. Apa kata Nabi? Bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu ada kebaikan. Berapa banyak bulu di hewan kurban itu berapa banyak? Kita nggak bisa itu. Setiap bulu ada kebaikan. Itu yang bulunya lurus. Sahabat bertanya lagi, ya, fasawf ya Rasulullah, bagaimana kalau domba? Bagaimana kalau wol? Itu kan ngitungnya lebih susah. Apa kata Nabi? Bikulli sya'ratin minas sawf hasanah. Setiap bulu daripada hewan kurban itu kebaikan. Masya Allah. Makanya rugi kalau kita nggak berkurban. Kita punya duit, kita nggak berkurban, rugi. Bahkan dianjurkan juga, ya, di sini menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah boleh berkorban walaupun harus ngutang. Ngutangnya bagaimana? Misalnya bapak ibu mau kurban, tapi duitnya belum ada sekarang. Bulan depan ada nih. Udah pasti ada insya Allah. Udah kelihatan duitnya. Tapi duitnya belum di tangan kita. Karena satu dan lain hal mungkin ya. Boleh kita berhutang boleh. Tapi yang jelas bukan mempersulit, bukan malah jadi buat susah kita enggak. Tapi duitnya udah ada. Tapi belum di tangan kita. Misalnya ngomong sama tukang kambing nih bang, duitnya ada nih. Cuma emang belum bisa keluar. Keluarnya bisa lebaran. Boleh nggak saya ngutang dulu? Kalau abangnya kasih boleh. Dan itu nggak apa-apa. Ya. Yang penting memang jelas ada uang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah daripada udhiyah? Yang pertama, taqarrub ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu juga bisa dengan ibadah-ibadah sosial. Dalam hadis qudsi kan dikatakan, wahai ibnu Adam, kata Allah, aku sakit tapi kau tidak pernah mengunjungi aku. Itu ketika hari kiamat nanti. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, bagaimana kau sakit? Kau adalah Rabbul Alamin. Ada hambaku yang sakit, tapi kau tidak besuk dia, tapi kau tidak lihat dia, tapi kau tidak jenguk dia.
Jadi kan, mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan melakukan ibadah-ibadah sosial. Bahkan orang yang ibadahnya bagus, ibadah pribadinya bagus, bisa terhalang masuk surga karena ibadah sosialnya buruk. Ada seorang perempuan yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana perempuan ini?" Nabi mengatakan, "Dia di neraka." Ibadah pribadinya bagus, tapi ibadah sosialnya buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika." Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Niatkan korban itu karena Allah, bukan karena gak enak sama tetangga, bukan gak enak karena saya Pak RW, karena saya Pak RT, karena saya caleg, ya kan? Wah, gak enak kalau nggak korban nih. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Ihya'us Sunnah Imamil Muwahhidin Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Karena sunnah ini kalau nggak dihidupkan mati dia. Ya. Kalau nggak ada orang yang berkorban, lama-lama mati. Kalau orang menganggap itu apa? Menganggapnya itu bukan ajaran Islam. Ya, maka sunnah ini harus dihidupkan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kau mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Kalau gigitnya pakai gigi geraham enggak lepas, Pak. Tapi kalau sama gigi depan bisa lepas, gampang lepas. Maka gigit dengan gigi geraham. Hidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya apa? Khitan. Khitan itu juga sunnah Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sana bil qaddum. Nabi Ibrahim itu dikhitan umur 80 tahun. Pakai apa? Pakai kampak. Kalau kita sekarang udah enak ya. Mungkin kalau bapak-bapak zaman dulu juga masih berat ya Pak perjuangannya. Habis disunat harus pakai batok kelapa supaya nggak kena kan. Oh lama, keringnya juga lama. Harus pakai air PK disiram supaya perbannya bisa cepat lepas. Kalau sekarang udah enak banget. Ya. Bahkan yang mengikuti sunnah Nabi Ibrahim ini bukan hanya orang Islam, orang di luar Islam pun sudah banyak yang khitan. Karena memang terbukti menyehatkan, ya, menghindari kanker kulit. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ada orang kafir korban bagaimana? Ada non muslim tetangga kita ngasih kambing ke masjid. Tip. Boleh enggak kita terima? Terima aja. Tapi itu hitungannya bukan korban. Hitungannya apa? Ya dia kasih hadiah. Tapi kita potongnya kan tetap sesuai dengan syariat. Boleh kita makan. Ya, boleh kita. Jadi kalau ada orang non-muslim, mungkin dia ingin ikut berbagi, boleh kita terima, enggak masalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidhabhin 'adzim. Kami ganti dengan hewan kurban yang besar. Ya kan?
Ya, kurban ini kan untuk menguji cinta Nabi Ibrahim. Ya. Mana yang lebih dia cinta, anaknya atau Allah? Bayangkan Nabi Ibrahim itu kurang lebih meninggalkan Ismail selama 13 tahun di satu lembah yang tidak ada tanaman. Begitu ketemu, ya, begitu ketemu anaknya, nah, bapak dapat perintah dari Allah untuk nyembelih kamu. Bayangkan bapak baru datang langsung pengen nyembelih anak. Masya Allah. Tapi apa perkataan Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapatkan aku sebagaimana orang-orang yang sabar. Makanya mimpi para nabi itu wahyu. Kalau kita mimpi nyembelih anak kita, jangan dikerjain, Pak. Wah, ini saya sama seperti Nabi Ibrahim. Mimpi bapak ibu bukan wahyu. Hanya para nabi yang mimpinya itu wahyu. Ru'yal anbiya bil manami wahyu. Mimpinya para nabi itu wahyu. Makanya mimpi dalam Islam tidak bisa menjadi sumber hukum. Ya, nggak bisa menjadi sumber hukum. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya hikmah daripada berkurban adalah at-tawsi'ah 'alal 'iyal yaumal 'id wa isya'atur rahmah bainal fuqara wal masakin. Berbagi, menebar rahmat kepada fuqara dan masakin di hari raya Idul Adha itu. Yang selanjutnya syukurullah, bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat hewan-hewan ternak. Apa arti bersyukur? Arti bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita berkorban, ya berkorban. Ya, jadi arti bersyukur itu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Kalau orang bersyukur dengan bermaksiat, berarti itu bukan bersyukur. Ya. Dia bersyukur mungkin dengan apa ya? Dengan mengundang penyanyi-penyanyi dangdut. Ini bukan bersyukur namanya. Dengan pakaian-pakaian yang tidak senonoh. Ini namanya bukan bersyukur. Kalau bersyukur itu harus sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hewan yang akan dikurbankan itu harus cukup umur. Jangan sampai belum cukup umur udah dipotong, tidak sah. Ya, tapi kalau bukan buat udhiyah, ada kan yang baru 3 bulan tuh, kambing 3 bulan. Itu kan enak tuh kalau misalnya buat makan kebuli, dagingnya masih lembut. Boleh saja kalau bukan buat korban boleh, buat makan saja boleh. Tapi kalau buat korban, buat akikah nggak boleh, harus cukup umur. Nah, maka di sini disebutkan untuk biri-biri, ya, kibas atau domba itu umurnya setahun atau dikit lagi setahun. Ya, misalnya ke 11 bulan, ya, mendekati setahun. Nah, itu buat biri-biri, kibas, domba. Adapun untuk kambing,
itu setahun masuk tahun kedua, berarti sekitar mungkin 13 bulan udah masuk tahun kedua. Itu untuk kambing. Kemudian untuk ibil, ya, untuk onta itu 4 tahun masuk tahun kelima. Ya, 4 tahun masuk tahun kelima. Sapi, ya, sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, ini umur-umurnya maka harus diperhatikan. Kalau bahasa tukang kambingnya apa? Udah upak, nah, udah cukup usianya. Ya, kalau belum cukup usianya dipotong maka kurbannya tidak sah. Kemudian yang selanjutnya harus selamat dari cacat, nggak boleh cacat. Ya, berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 yang nggak boleh dikorbankan. Ada 4 jenis hewan kurban, 4 jenis cacat. Kalau cacat ini ada pada hewan itu, maka hewan itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-aura, ya, al-bayyinu auruha, buta, yang jelas kebutaannya, nggak boleh dijadikan hewan kurban. Jadi kalau dipotong biasa dimakan boleh, bukan kurban. Wal maridah al-bayyinu maraduha, yang lagi sakit, pas mau dipotong meriang dia, ya, demam, sakit, ya, nah ini nggak boleh, disembuhin dulu, tidak boleh dipotong. Kemudian yang selanjutnya, wal arja al bayyinu dilquha, pincang, jelas pincang, jelas sekali, kelihatan pincang banget. Kalau nggak kelihatan, mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya, apa? Wal kasirah, ya. Wal kasirah allati la tunqi, yang pecah atau pecah tanduknya. Walaupun di dalam fiqh, ya, di dalam al-wajiz al-fiqh al-islami, ya, itu termasuk yang makruh. Ya, kalau tanduknya pecah itu makruh. Boleh tapi makruh. Dan apa lagi? Kemudian al-kasirah di sini juga artinya apa ya? Yang nggak ada sum-sum di tulangnya, jadi kurus gitu. Ya, jadi yang sangat kurus, lemah itu nggak boleh dipotong, kurus banget, ya nggak boleh. Ya. Nah, maka di sini disunahkan afdoluha, yang afdolnya kalau mau cari itu sebenarnya tadi kibas, domba. Kalau mau korban bagusnya domba. Domba yang apa? Akran, bertanduk. Cari kalau mau korban, cari domba yang bertanduk. Yuk, ada yang sampai tanduknya melingkar, kan ada tuh, ya. Mungkin itu biasanya kambing buat ini bertarung atau buat kontes, itu mahal itu. Akran, fahlan, jantan.
Boleh nggak kita motong betina? Boleh. Tidak harus jantan. Betina boleh. Biasanya betina lebih murah. Ya. Buat akekah betina juga boleh. Kemudian apa lagi? Abyad yukhalitu sawad haula ainaihi wa fi qawaimihi. Ada putih. Putih tapi ada hitamnya di mata dan di kakinya. Putih tapi ada hitam-hitamnya. Ya. Nah, ini adalah jenis yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau cari yang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waktu dzabhiha, kapan waktunya? Ya. Waktu dzabhil udhiyah sabaha yaumil 'id ba'da shalah. Waktu udhiyah adalah pagi hari setelah melaksanakan sholat. Ya. Makanya kalau sholat Idul Adha dianjurkan untuk segera, karena setelahnya kita akan korban, lebih dipercepat. Kalau sholat Idul Fitr agak dilamain dikit untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mau bayar zakat fitrah. Karena kalau bayar zakatnya setelah sholat Id, dia seperti zakat biasa, ya kan? Seperti zakat biasa. Nah, maka dari kata Nabi, man dzabaha qabla shalah fa inna ma yadbahu li nafsi. Siapa yang motong hewan kurbannya sebelum sholat, berarti dia motong buat dirinya sendiri, bukan buat Allah. Bukan buat udhiyah. Wa man dzabaha ba'da shalah, siapa yang motongnya setelah sholat, faqad tamma nusukahu wa ashaba sunnatal muslimin, maka telah sempurnalah kurbannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Ya. Tadi boleh diakhirkan sampai 11, 12, 13 misalnya hari rayanya hari Jumat. Biasanya orang kalau hari rayanya hari Jumat, nanggung nih pendek waktunya, maka boleh misalnya berkorbannya besok hari Sabtu, agar waktunya lebih leluasa. Kemudian apa yang disunahkan ketika korban itu? Ya, biasanya kan suka ada tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Islam. Ada yang sebelum dipotong kambingnya dikain kafan itu. Ada dikain kafani, didandanin dulu ada. Ya. Ini tidak ada anjurannya. Tidak ada anjurannya. Dimandiin dulu, dibedakin dulu misalnya. Ini tidak ada anjurannya. Ada juga satu tradisi yang meyakini kalau dia memotong sapi harus dimasukin ke rumah dia dulu, Pak. Waduh, itu kan repot. Ya, kalau sapinya ngamuk gimana? Ya kan? Harus dimasukin rumah. Ini juga tidak ada ajaran. Ya, tidak ada ajaran. Nah, yang disunahkan bagaimana? Ya, ini bagian memotong ya. Disunahkan menghadap kiblat. Maka panitia kurban perlu mencari bagaimana posisi ketika motong itu benar-benar menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Sambil membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ya wa ana minal muslimin. Baca ini ya, makanya orang yang potong hewan kurban juga perlu ada di training dulu, dikasih tahu tentang fikih udhiyah supaya motongnya itu nggak asal motong. Dan kemudian ketika pisaunya itu menyentuh hewan kurban, dia membaca Bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka walak. Ya, Allah ini darimu dan untukmu.
Kemudian boleh nggak? Sunnahnya memang afdolnya kita motong sendiri. Ya, Ustadz kalau saya motong sendiri saya nggak berani. Bisa-bisa saya pingsan. Kan ada orang yang sensitif lihat darah gitu ya. Langsung pingsan ya kalau lihat darah. Maka boleh diwakilkan. Tetapi sunnahnya disaksikan. Kalau misalnya kita nggak berani motong, paling nggak kita menyaksikan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, saksikanlah hewan kurbanmu, karena setiap darah yang mengalir, dosa-dosamu diampuni." Bagi bapak ibu yang berkurban, kalau kita nggak berani motong, paling nggak menyaksikan. Kemudian cara pembagian hewan kurban. Cara pembagian hewan kurban, yustahabu an tuqsama al-udhiyah thalathan. Hewan kurban itu sunnah dibagi 3. Sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan pada teman-temannya. Kulu, kata Nabi, kulu waddakhiru wattasaddaqu. Makan, simpan, sedekahkan. Tapi boleh juga disedekahkan semuanya, boleh nggak? Boleh. Saya nggak mau makan. Saya kalau makan kambing, saya darah tinggi. Saya sedekahin aja semuanya, boleh. Nggak dilarang. Ya. Dan boleh juga nggak ada yang dihadiahkan, saya mau sedekahkan aja semuanya, boleh. Tapi tadi kalau kita udah nitip ke panitia, biasanya kalau panitia ngasih paha ya, biasa dikasih paha. Jangan udah nitip ke panitia, paha kanan, paha kiri, nggak ada buat saya. Terus panitia gimana, bingung baginya. Sudah dimonopoli ya. Jadi kalau kita emang serahin ke panitia, ya cukuplah kita ambil pahanya aja dah. Jangan semuanya dimonopoli. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian upah, bagaimana upah bagi orang yang memotong? Biasanya tukang motong nih suka ada lah ya, enggak semuanya sih. Ada sebagian tukang potong yang memonopoli. Udah dia dapat upah, pala buat saya, kulit buat saya, belum lagi honornya. Maka kepada tukang korban, ketika hewan korban itu juga niatin ibadah, boleh nggak dibayar? Boleh. Tapi dibayarnya itu dari kas, itu dari kas. Kan panitia kan biasanya memungut apa? Biaya kan? Biaya untuk motong kan? Nah, itu bisa diambil dari situ. Jangan diambil kulitnya apa segala macam. Kulitnya bisa disedekahkan. Kulitnya bisa dijual kalau kata Abu Hanifah. Kemudian uangnya disedekahin. Ya, uangnya disedekahkan. Jangan tadi semuanya diambil tukang potong. Tukang potong makanya mesti dikasih juga fikih korban. Silakan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalnya kita berkorban ke Palestina melalui KNRT atau melalui ACT, aksi cepat tanggap, kemudian tadi kan disunahkan untuk kita menyaksikan darah yang kita kurbankan, itu bagaimana Ustaz kalau kita tidak menyaksikan? Kita ada sikap yang percaya dengan itu. Baik. Tapi ada juga itu saya juga berkorban di
Palu. Saya minta supaya di video bisa. Tapi kalau misalnya kita berkorban misalnya di Palestina itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, harganya itu kan suka beda Ustaz. Harga sini dengan harga yang di sana itu bagaimana Ustaz melihat dari segi saatnya, apakah juga dibolehkan atau tidak? Ya, bisa saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mengikuti tebar hewan kurban? Ya, tebar hewan kurban. Biasanya ada misalnya ke daerah-daerah pelosok yang memang mereka itu jarang makan daging kambing, jarang makan daging seperti kebanyakan orang begitu. Nah, boleh saja ya kita ikut tebar hewan kurban walaupun kita tidak menyaksikan, karena menyaksikan itu hanya sunnah saja, ya hanya sunnah. Tapi kan biasanya panitia itu suka ngirim fotonya, jadi kirim fotonya, insya Allah itu bisa menjadi pengganti daripada menyaksikan. Ya. Misalnya kita ikut korban ke Palestina, ya. Bagaimana harganya beda? Biasanya kalau buat di Palestina agak lebih mahal, ya, agak lebih mahal. Nggak apa-apa ya, tidak apa, perbedaan harga itu nggak apa-apa, dan boleh saja kita ikut tebar hewan kurban karena itu lebih kepada apa ya? Prioritas, ya, prioritas. Mana yang lebih prioritas, ya? Itu kita ikuti. Ya. Gitu Bu ya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tadi disampaikan bahwa yang afdal itu memotong satu boleh satu kambing untuk satu badan. Afdal mana antara memotong satu kambing dengan sikap rame-rame satu sapi 7 orang. Terima kasih. Iya. Mana yang lebih afdal? Tadi ya, kalau ya mungkin karena kita harus melihat ini juga ya, kenapa Nabi lebih menyukai domba ya, mungkin di Arab itu lebih banyak ditemukan domba. Jadi kita harus melihat asbabul urutnya daripada hadis itu. Ya mungkin karena ketika itu memang tradisi masyarakat Arab kan memang banyak kan makan kambing daripada sapi. Makanya Nabi lebih menyukai itu. Nah kalau sapi, afdoliyahnya bisa dilihat juga. Misalnya di situ masyarakatnya kurang suka kambing, sukanya sapi. Atau misalnya kalau dipotong sapi bisa dapatnya lebih banyak. Yang dapat bisa lebih banyak gitu kan dibandingkan kalau kambing ya, bisa. Nah ketika itu bisa juga, jadi kita bisa pakai fikih prioritas ya, kita bisa pakai fikih prioritas. Misalnya masyarakatnya di situ mungkin lebih banyak, dan kalau kita potong kambing di situ juga mungkin pada nggak suka gitu. Mereka lebih suka sapi ya. Padahal sebenarnya kolesterolnya lebih tinggi sapi kan daripada kambing, itu kolesterol lebih tinggi sapi. Nah bisa juga kalau melihat seperti itu mungkin lebih afdol sapi. Jadi kita lihat kondisinya, ya kita lihat kondisinya. Ya boleh juga misalnya satu keluarga patungan, ya patungan boleh 7 orang misalnya kan, untuk sapi 7 orang boleh, tidak masalah. Ya untuk afdolnya tadi kita lihat kondisi, ya kita lihat kondisi. Kita lihat mana yang lebih manfaat, kita potong kambing atau potong sapi. Ya, kita lihat azas manfaatnya untuk masyarakat setempat. Gitu Pak ya. Ya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nanya,
orang kampung saya minta korban sama saya di rumah aja ya korban katanya. Boleh nggak? Dia nitip gitu. Nitip saudara ibu di kampung gitu. Nitip. Dia nitip korban di sini gitu. Di kampung. Oh, di kampungnya. Ya boleh aja, nggak masalah. Nggak masalah. Boleh. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bulan ini ya Pak. Hari raya bulan Juli ya. Ya baik, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.